Ku mengucap syukur sama-sama. Dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau setia. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sama-sama katakan 2024, aku akan terus lakukan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Bilang amin. Sekalian satu orang aja bilang bersyukur ya, bilang. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Lima. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tahun 2024, tahun perkenapan dan benar, katakan amin. Baik. Paradigma atau cara pandang Tuhan Yesus. Pagi ini kita lihat satu paradigma bagaimana kita menghadapi apapun dalam hidup kita dengan mengucap syukur. Apakah itu kekurangan, kelimpahan, ketidak ada apa-apaan, mari kita mengucap syukur. Nah, minggu lalu Bapak Ibu kita berhenti pada Roma 12. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada yang sempurna. Lihat fokusnya Bapak Ibu ya adalah berubah oleh pembaharuan budi. Be transformed by the renewal, diperbaharui cara pikirnya. Hari ini, pagi ini Ibu Lima sampaikan bagaimana kita berubah cara pikir kita, bukan lagi mengeluh, bukan lagi bersungguh-sungguh, tapi mulai bersyukur. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur. Ya. Nah, berubah cara atau pola pikir atau bahasa metanoia itu bicara tentang bertobat, yaitu bicara tentang new paradigma. Ya, sama-sama bilang new paradigm. New paradigm. Ini salah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Artinya paradigma yang baru, cara pikir yang baru, cara pandang yang baru. Ya. Perlu 40 tahun bagi Tuhan merubah cara pikir Israel dari budak 4 abad. Perlu 40 tahun dia rubah cara pikir mereka supaya mereka boleh menikmati segala berkat yang sudah Tuhan janjikan di tanah perjanjian itu, Bapak Ibu. Bahkan itu nggak cukup, tetap aja ada memerlukan Bapak Ibu. Seringkali saya katakan begini, yang menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan di depan itu bukan setan, enggak. Bukan karena kurang skill, enggak. Tapi karena cara pandang kita, Bapak Ibu. Ada banyak orang cara pandang sehingga dia menyakiti dirinya, bahkan menyakiti sekitarnya, bahkan dia sandungan bagi banyak orang. Nah, pagi ini kita melihat bagaimana pentingnya untuk merubah cara pikir ini, Bapak. Dan ini berat sekali, Bapak Ibu. Tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita terbiasa berpikir demikian, kita terbiasa tahunya demikian, dibawa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berbeda sama sekali, sesuatu yang kita bilang, kok aku gak begitu modelnya. Ini kadang-kadang menjadi penghalang untuk kita mengalami greater things dari Tuhan Yesus. Ayo kita berubah sama-sama, bilang amin. Paradigma yang lama, yang 4 di sini berdiri, yang nyanyi itu, wah harus banyak aturannya Bapak Ibu. Ya kan? Yang pimpin doa pembukaan, mesti jelas kehidupannya. Apalagi doa persembahan. Kalau dia nggak diberkati secara materi, nggak layak dia memimpin doa persembahan. Kalau dia nggak kasih persembahan, nggak boleh dia melayani tugas. Itu kan paradigma yang lama. Saya tanya waktu Abraham berdoa supaya Abimelek dan keluarganya punya anak, apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Orang dunia bilang begini, doa orang terzolimi dengar Tuhan, benar kan? Benar kan itu kan? Ada. Siapa yang dari situ terzolimi? Coba tengok mukanya. Dari baca mau mengerikan gitu. Tapi enggak, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kita doa karena kita percaya. Bilang amin. Bukan karena pencapaian kita, bukan karena siapa, tapi karena Tuhan yang kita percaya.
Itu intinya Bapak Ibu. Jadi jangan bolak-balik. Ya, lihat paradigma yang baru. Kita lihat pengalaman dua orang hamba Tuhan. Namanya Petrus Siahaan dan Paulus Siahaan. Ini masih apa rasanya? Masih keluarga jauh sekali Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat bagaimana hidup kedua hamba, terutama Petrus, bagaimana Tuhan rubah paradigma dia. Dan akibat dia berubah cara pandang, paradigma pola pikirnya, maka Injil itu sampai ke bangsa-bangsa Bapak Ibu. Ini ngomong saya, bukan ngomong Tuhan. Tanpa Petrus merubah cara pikirnya, kita masih orang kafir Bapak Ibu. Masih penyembah berhala kita. Tetapi karena Petrus dalam keterbatasan budaya, pemahaman yang dia tahu, dia merelakan dirinya untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Maka Injil sampai ke bangsa-bangsa. Saya kasih contoh ya. Yuk sama-sama kita lihat. Kita buka kredit rumah. Kisah para Rasul Bapak Ibu ya. Ayo semua kita buka Kisah Rasul pasal 13. Buka Alkitab sekarang supaya rohani kita. Jangan sampai ke gereja nggak buka Alkitab, nanti tanya oleh malaikat Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 13 ayat 47 kita akan baca sama-sama. Saya tunggu Bapak Ibu. Kalau nggak ada kitabnya, tak usah download lama, nebeng kiri kanan. Kalau kiri kanannya nggak ada kitabnya, nebeng kiri kanan lagi. Kalau udah diam-diam aja, nggak usah bikin ributan kalau nggak ada. Haleluya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab inilah diberitakan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi supaya engkau. Nah ini nubuatan dari kitab Yesaya Bapak Ibu. Jadi Paulus angkat kembali catatan kitab Yesaya. Dia bilang memang ditentukan. Yesaya dalam keterbatasan pemahamannya, dalam keterbatasan budaya dan suasana yang dia hidup, dia melihat sesuatu ke depan jauh ke sana, bahwa Tuhan menentukan bangsa Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan teks Alkitab, tulisan Alkitab, saya bilang teks ya. Di waktu Tuhan panggil Abraham, kenapa demikian janjinya? Olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Hari ini Bapak Ibu kita banyak diberkati oleh karena pengetahuan dan pengembangan teknologi yang dikerjakan oleh bangsa-bangsa itu. Oleh bangsa itu saya. Kita punya handphone, kita punya komputer, apalagi. Ada banyak teknologi yang kita nikmati hari ini karena bangsa itu sudah Tuhan tentukan untuk jadi berkat Bapak Ibu. Memang tegak-teguk dia. Tapi kalau Tuhan janji, entah gimana caranya, Tuhan paksakan dia jadi Bapak Ibu. Jugulnya kau, tapi kalau emang Tuhan sudah janji kau diberkati, pasti kau diberkati. Bilang amin dulu. Kurang rohani kau bilang, dibilang orang. Tapi kalau Tuhan kau memang bagianmu untuk ngalir, kau pasti mujizat Bapak Ibu. Bukan karena siapa kita, bukan karena kehebatan kita, enggak. Tapi waktu kau percaya, itu cukup bagi Tuhan. Bilang amin. Nah ini janjinya, jadi terang, jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bangsa Israel. Ya, yuk kita lihat kembali. Kalau kita perhatikan, maaf ya sebentar ya. Kita akan buka sama-sama Kisah 1 ayat 8 dan Kisah 8 ayat 1. Lihat, sama-sama buka ya sama-sama. Jadi Kisah 1:8 itu cara menggenapinya, Kisah 8 ayat 1. Kita buka di Kisah 1 Bapak Ibu ya. Yuk kita baca sama-sama. Kisah 1 ayat 8 yang sudah ketemu, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung. Lihat, perintah Tuhan, nubuatan nasib orang-orang yang percaya di zaman itu, yang kebanyakan orang Yahudi percaya Yesus, mereka dikatakan akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea. Jadi kota Yerusalem, Yudea itu provinsi Yudea, Samaria itu tetangga negaranya Samaria ya. Ya, Samaria bagian atas, kemudian sampai ke ujung bumi, sampai ke GBI Raja Isa hari ini. Kan itu perintahnya. Tetapi kita mencatat dari Kisah 1 pasal 8, lihat saya, sampai Kisah 1 ayat 7 enggak kejadian Bapak. Mereka berkutat di Yerusalem aja. Mereka kayak orang Jawa. Mangan orang mangan, ya mangan mereka, ngumpul dan makan. Ya, maunya sama-sama mereka aja. Ya, orang Yahudi itu punya budaya yang saklek Bapak Ibu. Kalau kita ke rumah orang Yahudi, maka mereka akan, kalau orang Yahudi berkunjung ke rumah kita, itu banyak aturannya. Mereka tidak akan minum air minum yang Bapak Ibu masak.
Dia mesti minum air kemasan. Ini contoh, air kemasan. Itu pun ditengok dia ada nggak koshernya, halal-haramnya. Ada nggak begitu di bangsa kita? Ada kan? Saya punya kawan tuh kalau ke rumah tidak mau makan minum air yang saya masak. Beli kopi tidak usah, dia tuang kopi tidak mau. Ngopi sebenarnya susah. Mesti ada ini logo Mujahidin ya, logo apa? Ya. Baru mau dia makan. Itu budayanya. Isa juga demikian Bapak Ibu. Jadi mereka berkutat di mereka aja. Dianiaya, mujizat, dianiaya itu aja. Sampai akhirnya Tuhan kasih Kisah 8 ayat 1b. Yuk kita buka sama-sama. Kisah 8 cara Tuhan, maaf ya, ini bahasa saya, menggenapi apa yang dia mau. 1b kita baca. 1, 2, Kisah 8. 1, 2, 3. Pada waktu itu mereka semua kadang-kadang perlu dianiaya baru kita nih rohani. Jangan bilang amin lah. Kadang-kadang kalau kita sedang mengalami aniaya itu kesulitan hidup, perbuatan orang yang merugikan kita. Pertanyaan masih mengucap syukur nggak? Kan waktu kita mengucap syukur kita sedang memuliakan Tuhan. Waktu dizolimi, disalah mengerti, diperlakukan tidak adil, ada nggak keberanian kita menerima kasih Tuhan? Oh haleluya Yesus. Ya. Dan itu tanpa sadar memuliakan Tuhan. Dan waktu kita disaksikan hidup kita oleh orang lain, wah mereka tanya, kok kuat bro, sis? Aku percaya Tuhan sudah membaik sama aku, sama dia juga, sama kantor, sama bos. Haleluya. Berapa banyak kita berdoa untuk bos kita? Ayo. Ya. Tuhan, doa gitu, Tuhan berkati bos, ketok kepalanya Tuhan, biar turunlah Tuhan urus Tuhan Yesus. Amin. Sulit kan Bapak Ibu? Sulit gak? Ya, apalagi kalau proyek kita nggak dibayar gitu ya. Tuhan, kau ambil nyawa dia Tuhan. Kalau kau nggak ambil nyawa dia, kau ambil nyawanya Tuhan. Aku tidak mengerti dia Tuhan, hanya Engkau yang mengerti. Makanya aku kirim dia ke Engkau Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang aniaya itu membuat kita bergerak menggenapi apa yang Tuhan mau. Bilang amin. Tapi kalau boleh, ya kurun kalau boleh, janganlah dianiaya baru rohani. Udah miskin baru rohani, ya. Udah penyakitan baru rohani. Udah banyak masalah baru cari doa, cari Tuhan. Udah stuck, udah kebentur tembok baru ngomong aja apa ya? Apa ngomongnya? Gak jelas ngomongnya, ya. Sudah mentok sana, sudah diketok, sudah di baru jangan, ya. Hari ini kita berdoa dalam keadaan baik, kita jadi berkat, jadi pelaku firman Tuhan. Bilang amin. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Itu pesan sponsor masuk. Yuk lihat ya. Sekarang kita lihat perubahan cara pikir. Lihat ya, saya tunjukkan. Ini Paulus, Petrus dan Paulus, lihat. Dalam Kisah Rasul pasal 9, ini urutan Alkitab. Saya bukan making-making ya. Ini enggak kaleng-kaleng loh. Saya enggak tambah-tambah, saya baca ya. Kisah Rasul pasal 9, Saulus, wah ada pendeta bilang Saulus dirubah jadi Paulus. Saulus itu bahasa Ibrani, Paulus bahasa Yunani, sama aja itu orangnya, ya. Lihat, Saulus, cerita tentang Saulus atau Paulus yang bertobat. Dia berkobar-kobar pakai surat SKB 2 menteri, 3 menteri, ada berapa menteri kan? Dia punya hak legal untuk membunuh, kalau bahasa kita orang Kristen. Iya, Paulus. Stempelnya stempel kaisar. Dia boleh bunuh. Jadi kalau dia ke Raja Isa, dia tinggal pilih. Siapa mau bunuh dia? Ya. Biasanya kalau mau raya haji gemuk-gemuk. Mereka miskin. Tapi yang kurus pun dibunuh untuk bikin supnya. Haleluya. Jadi pertobatan Paulus Bapak Ibu. Alkitabnya lucu. Setelah pertobatan Paulus, pasal yang ke-10 cerita tentang Petrus dan Cornelius. Kalau orang yang biasa baca Alkitab rutin mungkin tidak heran. Tetapi orang yang belajar Alkitab, maaf ya, yang meneliti Alkitab seperti saya contohnya, ini sesuatu yang kontradiktif loh. Karena Petrus ketemu Cornelius, Petrus ketemu penjajah. Penjajah itu hukumnya apa? Kardus, kafir.
Tiap hari dikutuk-kutuki mereka ini. Ini kan tentara ini. Kepala tentara, ya selevel kodim lah. Kodimnya Roma. Jadi bayangkan Petrus, tokoh masyarakat, tokoh bangsa Yahudi yang menyemangati orang ini, udah ampunilah, memang kurang ngajar Roma nih. Kita doa supaya dilaknat Allah nih Roma. Mereka yang ngutuk-ngutuki Roma, sekarang dia ketemu dengan tangan kanannya Kaisar Roma, Cornelius. Marga apa ya? Halau ya ini, oke. Ya, nah ini menarik. Inilah titik balik apa ya? Turning point bagaimana Injil itu sampai ke bangsa-bangsa. Gara-gara Kisah Rasul 10 nanti Bapak Ibu, maka Kisah Rasul pasal 12 dan pasal 15, pasal 13 dan 15 terjadilah yang namanya sidang gereja dunia yang pertama. Karena waktu zaman sampai Kisah Rasul pasal 9 yang namanya agama Kristen, pengikut jalan Tuhan, sektenya dibilang. Ya, nanti di kota Antioquia berikutnya nanti pasal 17 disebutlah nama mereka orang Kristen, orang Kristen. Ya, orang Kristen ini. Jadi lihat, titik poin Kristen itu di sini. Supaya Bapak Ibu tahu Alkitabnya, jangan mau dibodohi lah. Nah, kita ini siapa? Bilang saya bilang. Saya ini kita semua diberkati karena ini Bapak Ibu. Kalau ini nggak ada, kita kafir Bapak Ibu. Neraka tujuan kita ini. Ya, udah neraka di dunia, ketemu neraka di Bapak Ibu. Tapi gara-gara turning point ini, seorang hamba Tuhan yang besar, hamba Allah yang besar, namanya Rasul Petrus, dia rubah cara pikirnya, maka kita semua terhitung sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bilang amin, tepuk tangan yang meriah teman-teman. Nanti pasal 11 seterusnya Injil itu mulai sampai ke bangsa-bangsa. Singkat cerita nanti Injil masuk ke Asia Kecil, Turki, Yunani, masuk ke Eropa lewat Spanyol, lewat Italia. Makanya pusat kekristenan dulu namanya jadi Katolik. Kenapa? Katolik itu artinya berlaku umum. Siapa saja boleh percaya Tuhan. Ini kan misinya. Walaupun nanti ada sedikit penyimpang, kita nggak usah bahas. Jadi akhirnya berpusat di kota Roma. Peperangan besar di daratan Eropa itu karena Kristen Bapak Ibu. Baik Kristen dianiaya maupun Kristen menganiaya. Peperangan besar di Timur Tengah itu mulai dari mana? Kristen Bapak Ibu. Gara-gara orang Kristen mau mengambil alih kota Yerusalem, Al-Quds, ya, perang Bapak Ibu. Dan mohon maaf, sebentar Bapak ya. Sambil nyanyi glory, glory, haleluya, pak, putus kepala orang Muslim. Haleluya, haleluya, pak. Semakin banyak kita putuskan kepala orang Arab Muslim, maka kita semakin berbakti kepada Tuhan Yesus. Itu lagunya. Jadi kalau hari ini orang Islam marah sama kita, ya itu sejarah itu diputar ulang dulu, pembantaian oleh itu di sejarah ada banyak kok. Ini bukan sesuatu yang ini umum kebetulan. Jadi mereka mainkan cerita itu kembali. Ya, sampai hari dulu Kristen itu menganiaya dunia Bapak Ibu. Keren ya? Keren ya? Kok nggak keren sih? Keren Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau aku tahu dia nggak Kristen, jual bakso nggak Kristen dia, aku rampok baksonya. Dalam nama Yesus sah. Loh, perempuan keluar malam-malam bukan Kristen, tengah jalan ku perkosa dia, sah dalam nama Yesus. Kira-kira begitu. Apa? Dulu. Jangan dibuat lagi Bapak Ibu. Kok asal sama Pak Edward? Mantap. Jangan. Dulu kok berdua mantap dibilang. Ya sekarang kita dulu. Jadi kalau ada terjadi ini pengalaman sejarah Bapak Ibu. Ya, oke. Pasal seterusnya Injil sampai ke masa-masa. Kita fokus pasal 10. Yuk kita buka. Kisah pasal 10 yuk. Saya tunggu Bapak Ibu buka ke Kisah pasal 10. Kita akan baca ayat 3, 4, 5. Yuk baca. Kisah 10 ayat 3, 4, 5. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu. Dan ayat 5. Dan sekarang saya mulai dari pertama ya.
kerjaan merubah pola pikir itu melibatkan Roh Kudus, melibatkan malaikat Tuhan, melibatkan Tuhan sendiri. Ya, sementara aku berbicara, Tuhan, aku berdoa, kau jamah hati kami Tuhan, pikiran kami supaya berubah, supaya new paradigm ada pada kami semua. Masuki 2024, Tuhan ubahkan cara pandang kami dan kami boleh buat segala yang Kau sediakan. Ya, jadi lihat, Cornelius itu berbakti kepada dia, percaya Yesus. Entah gimana dia percaya Tuhan dan dia sembahyang. Kira-kira sembahyangnya pakai cara apa? Ya, pakai cara dia. Orang kafir kok. Makanya ada penginjilan, nggak apa-apa, KTP tetap Islam, nggak apa-apa, sholat tapi percaya. Ada kan itu? Nah, itu kita nggak usah bahas. Ada itu. Jadi dia waktu dengan katakan ketulusan hati, dia percaya kepada dia sembahyang, malaikat datang loh. Ya, jin tahu mereka ya, pastor? Jin datang, ngomong, dan ngomongnya spesifik. Kota Yope, namanya Simon Petrus. Saya percaya dia tahu Simon Petrus karena dia kan jenderal, perwira. Tapi saya ragu kalau dia tahu Petrus di Yope, karena Yope jauh dari sana. Oke ya, lanjut kita baca lagi berikutnya. Maaf ya, kita baca ayat yang ke-9 sampai 16. Gantian agak panjang ini. Ya. Saya baca. Keesokan harinya ketika dalam perjalanan dan sudah kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makan siapkan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Sebelah sama-sama, 1, 2, 3. Nampak olehnya. Nah, lihat dulu ya. Jadi dikatakan 3 waktu bergerak dari tempat Cornelius, dari kota Antiochia, dari jalan. Tiba-tiba di rumah di Yope, di rumah Petrus dia lapar. Makanya ibu-ibu kalau kita mau makan cepat siapkan. Kalau kalian nggak penglihatan dengan Bapak Ibu ya, penglihatan ya, penglihatan. Tiba-tiba penglihatan tuh dikatakan ada kain lebar yang sudutnya ada yang megang. Siapa yang megang Pak? Kayaknya kerubim serafim lah pegang ya. Kemudian diturunkan. Jadi lebar. Jadi dia berdiri, dia tengok kayak ada kain lebar turun dari langit sampai ke posisi selevel dengan dia. Ya. Terus ayat 12 pelan-pelan sama-sama baca. 1, 2, 3. Di dalamnya terdapat jadi ini kalau bahasa kita H3. Halal, haram, hantam. Jadi sini ada babi. Biar ada biar. B1, B2, B3 ada semua situ. Ya, B3. Berkat bangsa-bangsa. Haleluya. Oke ya. Terus ayat 13. 1, 2, 3. Kedengaranlah olehnya. Bangunlah hai Petrus. 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab orang Yahudi itu Bapak Ibu aturannya banyak. Babi pasti nggak boleh Bapak Ibu. Udang nggak boleh. Sotong nggak boleh. Ikan nggak semua ikan. Ikan karang nggak boleh. Ikan bersisik boleh. Kalau kita apa? Ikan paus ini kita makan Bapak Ibu ya kan? Ya. Ayam pun ada aturannya Bapak Ibu. Jadi banyak aturannya kalau kita baca secara budaya di kitab Imamat dibilang banyak aturannya. Ya, kalau mau makan apa misalnya mau makan daging domba, dia tanya siapa yang potong dombanya. Motongnya baca-baca nggak? Mesti ada baca-baca Bapak Ibu. Apa bacanya? Syukurin lu. Enggak. Ada baca-baca, ada doanya. Terus berapa lama sudah mati? Tidak boleh kelamaan mati. Ada aturannya Bapak Ibu. Saya tanya, emang ayam di pasar berapa lama udah mati? Ada yang tiren Pak. Tiren kan? Mati kemarin. Makanan didinginkan. Wah haram dong, mana bisa Bapak Ibu. Nggak boleh. Mau makan potong udah. Darahnya dicurahkan. Sebagai tanda berkat perjanjian bahwa bumi memberkati kami. Jadi banyak aturannya. Tiba-tiba dapat penglihatan. Ada yang haram-haram di situ. Langsung bilang, enggak Tuhan.
Kalau kita begini, pasti dari setan. Nah gitu kan? Kalau nggak cocok dengan budaya kita, nggak cocok dengan kebenaran, ini bukan dari Tuhan, pasti dari hantu. Kan antara Tuhan kan tipis. Makanya ada yang tanya, bagaimana bedakan suara Tuhan, suara hantu, dan suara diri sendiri? Ya nggak ada, tergantung kita aja mana Tuhan. Ya, jadi Petrus ini secara budaya terikat dengan budaya, dan dia sebagai pemimpin umat, katakan pemimpin umat, dia nggak boleh Bapak Ibu. Bayangkan Pak Olga minum bir, sampai ketawa-ketawa, pakai rokok, masuk ke Facebook. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Ngajar. Yang komentar orang jasa, ajak dong Pak. Serlok Pak gitu ya. Tapi bayangkan banyak yang tersandung kan? Benar nggak? Tiba-tiba malam-malam saya ke Pasifik. Padahal kan jemput James. Yang lagi nyari Pak Edward. Ternyata Pak Edward nyari Semantor. Kan coba di foto lagi, di framing. Bukan kayak framing, dinaikkan. Gimana bro? Saya, kalau bapaknya mungkin orang nggak apa-apa lah. Bapaknya itu sama. Tiba-tiba ketemu misalnya Kak Feni malam-malam aja ya, ketemu Bu Desi sama Bigel malam-malam ke sana. Oh itu gereja aja Isa itu. Ya kan benar? Dia ngomongin kan benar kan? Viral rasanya. Bukan spiral itu apa ya? Itu masa air spiral. Enggak. Jadi bayangkan ini Petrus disuruh nabrak budaya yang sudah sah berlaku. Jadi kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, taruhannya kan ribuan orang. Petrus khotbah 3.000 dibaptis. Bayangkan bagaimana baju baptisnya Bapak Ibu. Lu bikin sertifikatnya, 3.000 orang loh. Bisa mati berdiri kayak makan dia bikin sertifikatnya. Langsung error komputernya. 3.000 Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Petrus dan tiba-tiba dia yang penuh dengan kemuliaan Allah, Shekinah glory, dia makan yang haram. Kaget deh. Makanya enggak benar nih. Kalau bahasa kita, ini bukan dari Tuhan nih. Mungkin karena aku lapar, kata Petrus. Kan biasa kalau orang lapar banyak penglihatan ya kan? Coba saya tanya dia pengalaman gitu ya, mantap sama Aris dulu ya. Kok lapar banyak penglihatan gitu ya? Lihatnya Pak Oga gitu. Ya, jadi mengalami Bapak Ibu. Jadi dia pikir enggak nih. Tiba-tiba sedang dia berpikir, dia mengembalikan kesadaran dirinya. Dikatakan seperti kali ya. Tiba-tiba di depan pintu, di bawah pintu ada yang ketok pintu. Hebat tuh. Diatur semua skenario untuk berubah cara pikir Petrus. Saya doa Roh Kudus akan atur skenario hidupmu untuk berubah cara hidup, cara pandang. Bilang amin. Terus kita lihat 28 yuk, kita sama-sama yuk. Singkat cerita dia pergi sama mereka. Sekarang kita baca ayat 28, 29, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu dan stop. Ternyata gak boleh. Sebagai pendeta, saya haram masuk ke tempat-tempat yang tidak lah gitu ya. Sama dia masuk ke rumah yang bukan jemaahnya. Kalau bahasa Inggrisnya bukan ruasnya, kata orang Batak. Gak boleh Bapak Ibu. Haram bagi dia. Lanjut. Yuk. 1, 2, 3. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyambut orang najis atau yang tidak tahir. 29, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku tidak berpanggil datang kemari. Sekarang aku tahu apa sebenarnya Tuhan aku. Jadi Petrus tiba-tiba dia sadar, Tuhan lagi beracara. Bagi orang Israel, kita ini haram, kafir Bapak Ibu. Dan sok-sok orang ini banyak orang Kristen, banyak pendeta, sok-sok Israel, kau itu kafir bagi mereka. Keras ngomong, ya. Bagi Israel kita ini kafir Bapak Ibu. Gak usah dipoles lah. Pakai baju, pakai nama Israel, udah nama Indonesia lah. Ben Nayon, pakai bahasa Ibrani, udah bikin aja.
Bendol enak kan Bapak Ibu? Ahmad, keren kan? Kadang-kadang kita suka sok-sok rohani, sok-sok Ibrani, cari nama Ibrani, cari istilah Ibrani, ya, pakai syal Ibrani, mahal Bapak Ibu, padahal murah kalau bikin itu, kan? Saya berhenti, saya bertobat ngomong, ya, Pak, gereja Bapak nggak punya sofar, yang pertama ribut, tahu sofar ya, trompet, nggak tahu juga maknanya apa. Habis itu kalau nggak pandai merawat sofar itu pasti dia bau Bapak Ibu, bangkai Bapak Ibu. Karena kan bangkai, bangkai tanduk binatang. Ya, jadi kadang-kadang kita sok-sokan suka sok Israel gitu. Wah, kalau kita ke Israel Pak, kita akan diberkati Pak, karena tanah itu. Bos, ini baca bos. Gara-gara Petrus sekarang setiap tempat yang kita injak, kata Yosua, jadi milik kita. Kalau bahasa kita, dimanapun kita melangkah, berkat Tuhan yang buat kita berhasil, bukan tempatnya. Bilang amin. Bilang amin. Ya saya bilang bahkan di padang gurun sekalipun Tuhan sanggup bikin jalan, bikin sungai. Perkaranya bukan tempat di mana kita tuju. Saya alumni Israel. Jadi saya sini sudah hajinya sudah mabrur juga. 2 kali saya naik haji. Bapak belum kan? Ini memang kafir semua. Jadi bukan Israel, tetapi Tuhan yang berjanji kepada Israel, itu yang kita percaya. Bilang amin. Bilang amin. Kita nih waktu Abraham mau potong, mengorbankan Ishak, kan tidak jadi Tuhan halangi kan? Yang sana bilang Ismail, yang sini bilang Ishak kan? Oh Pak, kita akan ke Tuhan Ishak Pak. Kalau kita foto peristiwa itu, enggak, kita ini bukan Ismail. Emang orang Arab nih. Makanya suka apa nih. Ngarap kan? Oh kita ke Ishak Pak, keturunan dari suku bangsa terpilih Israel. Kita ini kan gak ada Ishak nih Bapak Ibu. Mereka pintar-pintar Israel Bapak Ibu. Orang satu pintar-pintar loh, IQ tinggi loh. Kita gimana IQ-nya? Ya ambil gitu. Enggak, kita bukan dari Ishak, bukan dari Ishak. Kita dari domba yang tersangkut tanduknya yang dikorbankan oleh Abraham. Kita ini jadi milik Tuhan, bukan karena kita lahir, akte kita, darah kita, orang enggak. Kita ini jadi anak Tuhan karena kita percaya kepada korban domba. Bilang amin. Tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus. Jadi berkat atas bumi Israel sama berkat atas rumah tanggamu di Bengkong. Mana? Batan Center mana? Unggur, Bellevue. Ya, oke. Mana? Tanjung Cang, apa lagi? Sebut. Batu Aji apa lagi? Tanjung Kayu apa lagi? Mentawai sama itu. Amin. Bilang amin. Bilang amin. Buminya sama-sama dikutuk waktu Adam jatuh. Tetapi orangnya nggak dikutuk Tuhan. Jadi jangan bilang, wah Pak, ada hamba Tuhan. Israel, dia ambil batu. Ini batu dari tanah perjanjian. Lama Tuhan Yesus. Jadi jimat di rumah. Ya, sini nggak ada ya? Pernah lah melakukannya. Coba. Pernah ya. Coba kita jadi sana. Pendetanya berbuat Israel. Biar kita di tempat tangan. Ya, haleluya Yesus Tuhan. No. Bertobat ya, jangan katakan amin. Katakan amin. Tuhan sayang sama Israel sampai hari ini. Sama juga Tuhan sayang kepada kita yang percaya kepada Dia. Bilang, aku percaya. Berkatnya untuk kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti, Pak saya mau mati Pak, tapi saya belum ke Israel, gak usah pergi dan gak usah mati. Nanti lah mati jalan ya. Tapi Pak pengen Pak saya jalan, boleh, kita saya jalan-jalan lah. Boleh kita ibadah lah, tapi jangan ibadah terus. Sebentar singgah sembahyang, Ini Bapak Ibu ya. Kok gitu Pak? Saya alami Bapak Ibu. Sampai aku bilang kok jauh-jauh aku sembahyang sini. Mendingan di rumahnya aku sembahyang. Ya, oke, kok sana ya. Ini curhat dari Bapak Ibu. Jadi lihat, Petrus bilang ternyata nggak boleh aku bilang haram orang lain loh. Kalau Tuhan bilang itu nggak haram. Jadi Petrus mengalami perubahan pola pikir. Bayangkan, nanti Bapak bermasalah gitu. Waktu dia balik ke Yerusalem, ditanya oleh tua-tua, kau kan pemimpin umat, kau kan orang Yahudi, masa kau layani orang yang bukan Yahudi? Ya gitu, kita.
Tapi Alkitab berkata, waktu dia sedang bicara tentang Yesus kepada mereka, nggak pakai tumpang tangan, nggak pakai altar call, tiba-tiba semua yang datang berbahasa roh. Kenapa Petrus tahu mereka berbahasa roh? Saya percaya dia lihat mereka berbahasa, dia paham itu bahasa roh. Makanya dia bilang penuh Roh Kudus. Hari itu kembali 1 RT. Dia baptis. Memang Petrusnya kalau mainnya RT ribuan orang baptisnya luar biasa memang dia. Ya. Ayat 4 sama-sama kita baca. 4 yuk, sama-sama yuk. 4, 1, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Dan semua orang percaya tercengang-cengang. Wow, terus 46. Sebab mereka mendengar orang-orang yang bertutur bahasa roh dan memuliakan lalu. Stop. Dari berkat itu yang kisah 1:8 yang mereka ngalami loteng atas, sekarang dialami oleh bangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu sampai ke kita semua hari. Yang paham bilang amin. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Ya. Jadi lihat cara pikir Petrus diubahkan. Kalau dia ngotot tidak mau Bapak Ibu, ya nggak jadi barang itu. Tahun 2024 Tuhan sudah siapkan berkatnya untuk kita. Amin. Tadi Mak Gavi, Ibu jadi berdoa tadi pasti digenapi. Berkat penuaian. Masalahnya bukan setan. Pendeta bilang baik setan. Enggak, Bapak nggak bisa Bapak Ibu. Setan udah kalah. Nggak usah ajak dia berantem, dia kalah dia. Kalau dia ngajak berantem, kau udah kalah bilang. Udah bilang. Ya, cari penantang yang belum kalah. Jangan yang sudah kalah. Percuma, nggak ada bayarannya. Ya. Tapi yang jadi penghalang kita dengan berkat Tuhan di depan itu, cara kita berpikir, pola pikir kita, pemahaman kita, keberanian kita untuk keluar dari zona di mana kita bertumbuh. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan lakukan yang gak biasa bagi kita. Jangan-jangan itu cara Tuhan. Amin. Amin. Yesaya bilang dia melakukan perbuatan yang ganjil, perbuatan yang gak masuk akal. Oh nggak bisa Pak, nggak nyambung. Itu cara Tuhan. Bahkan sering kali dibuat dia sangat nggak nyambung supaya terjadi kegerakan. Kita sadar karena Tuhan Bapak Ibu. Tadi Lazarus itu bisa saja dia pergi cepat-cepat loh. Tapi dia lambat-lambat. Dan Alkitab bilang dia sangat sayang kepada Marta, Maria, Lazarus. Harusnya kan? Dan Yesus berlari dengan kecepatan sayup angin. Kalau nggak pakai flash, flash, gitu ya, cepat kembali. Tapi enggak loh. Dia berlambat-lambat. Lele yang dibuat dia. Orang bilang, apa sih ini? Tapi lihat, waktu dia lambat sampai sudah mati 4 hari, kata Marta, sudah bau dia tuh, sudah bau. Enggak. Bangkit dia Marta. Iya, aku tahu nanti dia bangkit pada saat datang. Enggak, sekarang bangkit kata Yesus. Bagi Marta itu udah masuk akal. Tapi lihat Maria bilang, aku percaya kau sanggup. Yesus sampai hancur hati lihat Maria yang nangis. Karena percaya dan karena sayang kepada adiknya. Langsung Yesus bilang, aku mengucap syukur Tuhan. Sekarang lihat kemuliaan Tuhan. Langsung dia bangkit. Jadi perlu perubahan pola pikir. Marta nggak berhasil. Maria mengalami. Amin. Amin. Bagi aturan agama, waktu kedapatan berzina, maka dihukum, dikucilkan, apa lagi? Dihakimi, apa lagi? Oh, ini orang Kristen bagus nih. Benar-benar. Gak mau kau diberkati, kau tinggal masuk neraka mati. Kan begitu. Perempuan tuh sama. Dia sadar dia ketemu kedapatan. Walaupun lucu juga. Masa selingkuh cuma 1 orang yang ditangkap? Kalau selingkuh biasa berapa orang? Yang pengalaman. Dia semua 4 orang. Itu meneng. Mana prianya kok wanitanya? Lihat Yesus, semua mau hukum dia. Yesus kasih pada tema baru. Yesus bilang oke hukum. Mulai dari paling gak berdosa. Enggak ada bro. Dia angkat perempuan dan ini. Bu, itu Eda, Ai, Cici apa lagi? Ya. Bro, sis, Butera. Pikir dan jangan buat dosa. Paradigma yang baru Yesus hati ini dia. Jangan buat dosa lagi ya. Bangkit semangat ya. Ada masa depan. Perempuan ini nanti dia bawa hasil pelacurannya. Dia beli ini alas itu, dia tuangkan sebagai penghormatan atas seorang raja yang akan mati.
Amin. Kita lihat dua bagian terakhir. Lihat terus. Matius 16 ayat 23, saya baca untuk kita. Saya baca sebagai bagian penutup ya. Saya nggak pernah lupa karena saya pernah mengalami hal secara pribadi Bapak Ibu ya. 16 ayat 23, saya baca. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lihat ya, Petrus dibilang enyah iblis. Kalau bahasa kita begini, Petrus, kita dulu ya. Nah, kalau lagi ngomong gitu, Bu Dion tiba-tiba pulang suamimu terus bilang, "Tang lu ya mami ya, kira lagi sayang atau lagi suka kita tuh?" Hah? Dulu marah diri marah ya. Jadi Yesus pernah marah sama Petrus gara-gara Petrus memikirkan apa yang diberikan manusia. Makanya saya bilang good way belum tentu God's way, Bapak. Pertanyaan apa sih yang Petrus bilang? Waktu itu mereka habis KKR, banyak bertobat, lawatan Tuhan ini, wah semua suka kita. Kuasa Tuhan dinyatakan, bahkan bukan cuma Yesus, para murid pun bikin mujizat. Hebat, kumpul mereka. Biasa briefing di warung kopi. Harusnya begini, berapa ya tadi yang mujizat? Apa aja ceritanya? Apa kesannya? Harusnya begitu kan? Tapi tiba-tiba Yesus ngomong begini, bro. Habis ini aku mati ya. Nanti aku ditangkap, dibunuh, di tengah-tengah euforia kebahagiaan, Yesus bilang tentang kematian. Bayangkan tiba-tiba siapa ya? Misalnya saya pulang ke rumah, saya bilang ke Bu ini nih asuransi nih, di semua asuransi, ini pastor semua nih, rekening bank segala macam. Nanti sore jam 8 aku mati ya, meninggal. Kira-kira boleh bagaimana? Yes gitu. Saya panggil Suwanto untuk menikahkan yang dibilang itu. Kan ngeri Bapak Ibu. Saya tanya itu yang saya sampaikan itu setelah menikah, kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Jadi Petrus menanggapi dengan good way. Secara logika itu nggak bagus dong. Menentukan tim spirit itu kan. Orang lagi semangat menginjili kok, menangkan jiwa, kok tiba-tiba ngomong mau mati. Itu ceritanya. Yesus bilang, "Setan kau nggak ngerti jalan Tuhan. Kau nggak mau berpikir jalan Tuhan." Jadi Yesus marah bukan kepada Petrusnya, kepada cara pikirnya, Bapak. Yesus katakan, "Engkau sandungan bagiku." Ternyata stumbling block. Ternyata seringkali yang menjadi sandungan dalam hidup kita, yang nge-blocking kita itu cara pikir kita. Amin. Nah, ini pelan-pelan saya ngomong ini bertubi-tubi, saya pikir baik mulai paham lah. Jadi jangan izinkan pola pikir yang lama, yang good way mungkin menghalangi kau untuk mengalami yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita terpenjara dengan budaya, dengan cara pikir yang umum, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik yang diatur semua orang, tapi belum tentu God's way. Ya, ini saya ngomong hati-hati Bapak Ibu, karena ada hamba Tuhan manfaatkannya itu memeras jemaat Tuhan ada juga. Percaya, bukan di tengah-tengah kelebihan kita memberi kepada Tuhan, tetapi waktu kita kekurangan, mari kita bawa ke rumah Tuhan, bahkan sampai habis semuanya, dan lihat bagaimana Tuhan akan memenuhi pundi-pundi. Nangis-nangis jemaatnya, dikasih tabungannya, dikasih semua emas dan duitnya. 3 hari lagi datang ke pendeta, "Pak, kami tidak makan, Pak. Kurang berdoa." Gini. Berdoa supaya gembala Bapak nggak begitu ya? Atau saya kayaknya bisa gitu sekali. Kita coba kita tes itu. Pernah dengar ya? Berani kepada Tuhan. Persembahan yang pertama semuanya, dan lihat bagaimana Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pas dia kasih semuanya, bulan depan dia menuai, kesaksian dong. Panggil pemain bass, mainkan. Mas Royo mainkan keyboard sih. Ini buktinya, hamba Tuhan ini. Dia beri semua gajinya bulan Januari, Februari, Maret, April dia mengalami Tuhan yang besar. Semua tepuk tangan dong. Yang ikut mengalami hal yang sama. Nah yang beruntung gimana? Pindah ke Raja Isa. Kok Bapak tahu? Saya pelatihnya Bapak. Saya pelatih Bapak.
Saya nggak bilang begitu. Tapi mungkin juga itu, dan itu sifatnya pribadi loh. Nggak bisa kita ngomong di mana, nggak bisa, nggak boleh. Saya itu pribadi dengan Tuhan. Saya pernah ngalami Bapak Ibu. Saya pribadi ngalami. Saya kasih ke Tuhan. Dan itu saya alami dengan Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang kita paksakan, kita formulakan, enggak. Ini sesuatu yang saya bilang kan, Roh Kudus yang bekerja. Itu Roh Tuhan yang kerja. Kalau kau pikir kau kasih semuanya, kau kasih gajimu 8 juta semuanya, berharap dapat 80 juta, dan minta aku doakan supaya jadi, aku dulu baru tahu. Haleluya. Mbak Isu kasih banyak kan? Paham Bapak Ibu ya? Saya takut nih paham ya? Amin. Nah, enggak begitu. Tapi kalau itu Roh Kudus yang gerakkan hatimu, ada seorang hamba Tuhan sekali ini, dia tiap bulan transfer permulaan di gereja kita. Aku bilang, nggak usah. Kalau bisa kau kemana kau beribadah aja. Oh Pak, kok gitu Pak? Aku bilang begini, kau kasih ke gereja kami, aku sebagai gembala aja, aku senang dong. Dapat angpau, gereja dapat duit atau apa? Senang aku dong. Tapi coba aku bilang, aku posisikan diriku di pendeta di mana kau ibadah. Kan sakno pendetanya. Diam. Gitu Pak, iya. Memang aku ngomong gini, ya resiko. Dia gak terima lagi, bener kan? Bener gak? Resiko kan? Ya udahlah. Aku ngadu ke Tuhan lah. Aturlah Tuhan. Kau di atas kan, aturlah. Masa bisa kau atur? Kalau kau udah bisa atur, gantian gitu. Kau ke atas Tuhan. Iya. Memang secara politis kan merugikan aku dong. Maksudnya aku diem-diem aja kan. Tapi kan gak bisa. Pak, aku janji Pak ya. Enak. Gajinya waktu maaf ya 18 juta. Waktu kita mulai gereja. Aku bilang, bos, thank you. Waduh, luar biasa. Thank you bos. Tapi bos, sebelum kau kasih, boleh aku tanya. Kalau aku di pendetamu, kau kasih ke pendeta lain, kayak mana masa pendetamu ya? Diem. Itu Pak ini. Aku ya aja, cuma aku pikir kita mesti fair gitu. Selesai ya? Dan dia gak kirim bulan berikutnya. Bulan berikutnya gak kirim lagi. Sampai 6 bulan gak kirim. Bulan berikutnya gak kirim juga. Sampai hari gak kirim lagi. Mungkin bagi saya memang. Terima kasih Tuhan. Supaya dia jangan tertawa dengan saya juga. Dan saya juga jadi berkat bagi hamba Tuhan. Tempat di ibadah. Makanya saya kalau nikahkan dengan gereja kita saya bilang, kau mau gereja sama kita gak apa-apa. Enggak pun gak apa-apa. Gak ada utang budi. Karena sih gak ada budi kan? Bebas aja. Kalau kau ibadah, oke. Sama-sama kita. Kalau nggak apa-apa. Benar ya? Yang pernah saya nikahkan benar? Saya belum nikah. Oh iya, nanti kita bahas itu dulu. Jadi lihat, sesuatu yang baik secara manusia belum tentu maunya Tuhan. Dan itu sifatnya nggak bisa saya ajarkan. Itu masing-masing kita yang mengerti. Makanya Filipi bilang, sama-sama kita baca. Filipi bilang, 1, 2, 3. Hendaklah itu engkau dengan Tuhan. Saya hanya mengajarkan. Tetapi Roh Kudus kan sebenarnya Petrus, Roh Kudus yang bekerja. Saya percaya Roh Kudus yang sama juga bekerja, merubah cara pikir kita, membuat kita melakukan sesuatu yang mungkin out of the box. Untuk apa? Karena Tuhan sedang ubah paradigma kita supaya kita boleh menuai yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Bilang amin. Bilang amin. Secara gereja, keuangan gereja, ini saya cerita karena yang tanya saya. Secara keuangan gereja, maka keuangan gereja ditentukan oleh banyaknya persembahan dari jemaatnya, benar nggak? Dan komitmen jemaat keuangan, benar kan? Benar nggak? Nah, kita tanya, emang hebat kita kasih gereja kita? Kan nggak juga. Ada nggak? Ada banyak. Tapi kalau gereja ini bergantung kepada persembahan Bapak Ibu bawa, aduh, sama Bapak Ibu. Nah, gereja ini bergantung kepada kita semua yang berdoa, minta anugerah Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Itu cara Tuhan. Oh ya Pak, Raja Isa banyak duitnya. Ada saya ibu bilang, Pak, Raja Isa kaya Pak ya. 3 bulan Pak kasih ke panti asuhan. Aku bilang enggak, kan memang kita kasih. Aku bilang enggak, kan bukan uang kita. Jadi Bapak, tapi saya iya tuh ya. Sementara orang bergumul dengan kebutuhan hidup, pendetanya, gerejanya, kita dikasih itu kesempatan, berkati terus. Per Januari, teman-teman dari Malaysia yang Hindu stop, nggak kasih lagi. Puji Tuhan, saya bilang. Tapi kan Januari kita tetap berkati panti asuhan kan? Ibu 5 dan Degen datang. Sebelah Tuhan hebat kali Tuhan.
Belum sempat aku doa sudah Tuhan bekerja. Memang Tuhan hebat kali ya. Kadang-kadang nggak sabar dia memberkati kita. Katakan amin. Ya. Jadi yang penting bagaimana kita mulai mengerti pikiran dan perasaan. Sama-sama. Pikiran dan perasaan. Yang satu tiga. Yang. Nah, itu kayak kita. Dua penutup. Saya baca. Saya bilang tadi semua karena pekerjaan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang ini. Saya baca tidak semua. Ya. Saya baca untuk kita. Sebab di dalam diri kamu, dalam diri kita semua, bilang amin. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ini pengurapan Roh Kudus. Ada Roh Kudus atas kita semua, masing-masing kita. Saya baca ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Makanya saya nggak usah maksa. Nggak usah dipaksa. Ya, terus. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajak kamu tentang segala sesuatu, bagaimana Roh Kudus ajari kita tentang banyak hal, dan pengajarannya itu benar dan dusta, dan dia melakukannya karena kebenaran, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, dulu dia melakukan, hari lakukan. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saya bilang gini Bapak Ibu, tetap ada pengurapan Roh Kudus dalam diri kita yang akan terus mengajari kita. Yang paham bilang amin. Sehingga pola pikir kita, cara pikir kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Saya sampaikan firman ngajari untuk men-trigger, memancing. Tapi Roh Kuduslah yang menyempurnakan pekerjaannya. Supaya cara kita berpikir itu berbeda, berubah, semakin disempurnakan. Dan kita siap menuai segala yang baik di sepanjang tahun 2024. Merubah cara atau pola pikir, metanoia, bertobat. Untuk New Year 2024, new paradigma yang baru, cara pikir yang baru, supaya kita terus mengalami berkat. Amin. Kalau kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang menghalangi kita, yuk tinggalkanlah. Kalau kita tahu ada cara hidup kita yang tidak membangun kita, yuk tinggalkan. Mulai yang baru nanti. Amin. Amin. Apa saja kebiasaan yang menghalangi kita untuk melangkah lebih maju, melangkah lebih sehat, melangkah lebih bijaksana, melangkah lebih steady. Ayo, jangan izinkan terjadi. Ayo melangkah. Mungkin berat bagi kita untuk ubah pola pikir itu. Ya, tapi saya sangat percaya, Roh Kudus akan bekerja dengan ajaib sehingga kita semua menuai yang baik daripada itu. Bilang amin. Yuk kita bersama-sama. Kasih salam 3-4 orang bilang new paradigm, New Year 2024. Sudah 3 orang, 4 orang. Tambah lagi 4 orang yang belum nyala. Tambah. Bilang pola pikir yang baru, bilang bertobat, melangkah mantap, menuai 2024. Sebentar, stop. Bukan bos. Salam dengan mukanya. Semangat ya, bilang. Pola pikir yang baru, ngomong. Sambil salam ngomong, pola pikir yang baru ya, bilang. Ayo, cepat. Yang depan salam yang belakang salam depan, yang tengah kejepit. Ayo. Keluar dari kursinya. Semangat bro, rajin bro. Ya, bilang. Rajin bro. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, yes. Bukan teguh bersamamu, Yesus. Katakan, jadikan ku berjalanmu. Ini kami ya Bapa. Kau yang membangun hidup kami, Kau yang mengubahkan hidup kami untuk lebih sama-sama mengiringku. Rencanamu Bapa, pikiranku, ku serahkan
jadikanku bejanamu untuk Kau. Katakan jadikanku bejanamu ya Allah. Jadikanku jadikanku bejanamu, jadikanku jadikanku bejanamu, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Yang percaya bersukacita, sorak-sorai katakan haleluya. Sambil kita tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Engkaulah pahlawan kami ya Allah. Engkaulah kekuatan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah yang membuka jalan bagi hidup kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Tuhan memberikan damai sejahtera surgawi yang mengatasi akal pikiran, sehingga kau boleh melihat Tuhan sedang bekerja, membuka pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat, pintu-pintu penuaian, pintu-pintu kegenapan. Berkat itu dari kau semua. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati, kasih tos kiringan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.